Itu paling kayak mentally aja sih. Jadi kayak ya udah anyway kayak akan ketemu pace-nya dan ya udah maksudnya kayak nggak harus sama kayak orang gitu. Biasakan diri dengan jadwal yang disiplin Oh karena iya. meleng dikit selesai semesternya. Latihan, baca, research akademik dalam bahasa Korea, terus latihan presentasi dalam bahasa Korea dan membuat presentasi dalam bahasa Korea. Oke, tadi menyambung dari keluhan rant kita dari soal semester ini berjalannya kayak gimana. Kalau kalian dikasih kesempatan untuk ngasih spoiler nih ke diri kalian yang beberapa bulan lalu sebelum berangkat ke sini nih gitu. Ada nggak yang mau disampaikan? Jadi biar bisa kayak advice juga buat orang-orang yang mungkin mau ngambil S2 di Korea in general, sekolah lanjut di Korea in general, atau yang lebih spesifik mungkin yang mau masuk IHWA. Iya. Itu sebelum ke sini gitu, dalam hal persiapan belajarnya tuh kayaknya apa sih yang harus disiapin gitu. Dari Nata dulu deh. Aku untuk diri aku mungkin ini ya, latihan, baca, research akademik dalam bahasa Korea, terus latihan presentasi dalam bahasa Korea dan membuat presentasi dalam bahasa Korea. Udah sih itu sih kalau aku mungkin sesimpel itu. Dan spoiler yang menyenangkan adalah kamu akan belajar dengan perempuan semua aja sih, itu sangat menyenangkan dan sangat safety ya. Aku benar suka. No offense to all the men out there, nggak ada. Ya, lebih menurut aku lebih menyenangkan. Ini adalah testimoni dari satisfied customer, bukan dibayar sama ibu. Benar-benar. Kita nggak ada yang di endorse ya sama kampus nih. By the way, kita membuat ini inisiatif sendiri. Jadi kalau ada pujian-pujian tertentu yang nanti terdengar soal Iwa, itu lahirnya adalah dari kepuasan kita sebagai customer. Saya lah. Betul. Plus nih kayaknya. Oke, lanjut kalau Vira. Aku tadi mungkin mirip sih, tapi lebih ke kayak mungkin baca soal research papernya juga banyak-banyak yang baca. Soal paling kayak ini sih, kayak mungkin secara mental. Iya, ya kayak betul. Aku kayak lumayan banyak down, tadi aku belum sempat sebut sih, kayak banyak down gitu di awal karena kayak aku tuh masih kayak berusaha mencari kayak pace aku, tapi aku lihat semua orang tuh kayaknya udah nemuin pace-nya mereka, terus kayak semua orang belajar, terus udah sibuk sendiri juga, terus aku kayak jadi gimana ya Tuhan, apa aku tuh nggak, kalau kalau aku diem doang tuh salah nggak ya kayak gitu gitu sih. Walaupun spoilernya akhirnya kayak aku nemuin bahwa karena yang aku mau aim itu adalah practical, ya udah penting aku fokus dengerin di kelas dan aku catat apa yang aku kayak kira-kira bisa terapin di kelas aku dan aku praktekin langsung karena aku sambil ini guys, aku jadi tetap sambil kerja tapi ya dari Indonesia online gitu. Jadi ya aku sambil kayak gitu, jadi aku praktekin langsung sih. Sama tadi baca research, walaupun mungkin kayak lebih gak tau sih, mungkin harus baik-baik mencari sih soal si researchnya ini. Itu paling kayak mentally aja sih, jadi kayak ya udah anyway kayak akan ketemu pace-nya dan ya udah maksudnya kayak nggak harus sama kayak orang gitu, maksudnya kayak ada mungkin eh, aku ternyata lebih enak dengerin di kelas gitu karena basically kan sebenarnya biasanya yang di paper sama di kelas tuh kalau di aku biasanya sama kan. Kayak gitu, jadi kayak ya udah fokus dengerin di kelas aja kalau emang belum bisa invest buat baca papernya kayak gitu. Tapi kayak kalau bisa baca would be nice sih karena pasti aku kemarin jujur ada di salah satu matkul yang aku tuh tiba-tiba ubah topik ininya Hamin dua term papernya Hamin dua deadline. Iya, itu kayak ubah, dan tau nggak itu aku dapat kayak kayak pencerahan itu dari tesis yang awal-awal kelas, awal kelas dari tadi matkul yang ditanyain gak pernah baca itu kita jadi baca ya sekali, jadi baca kan sekali apa dua kali gitu kan itu, tapi kayak benar-benar memberikan aku inspirasi, terus aku kayak gitu sama 2 hari guys gitu ceritanya. Aku itu aja sih. Oke, kalau aku datang dari background orang yang sudah jauh lebih lama gapnya dari sekolah ke sekolah. Kayak kan kalau kalau mereka berdua ini kan gap dari sekolah sebelumnya mungkin belum sampai 5 tahun lah. Iya, ya. Kalau saya kan kayak itulah dia lumayan lama nih. Sudah mencari pengalaman hidup di tempat lain yang bukan sekolah gitu yang lebih lama. Jadi yang struggle pertama adalah memang membiasakan baca lagi textbook. Jadi kalau sebenarnya kayak aku juga udah tahu ini pasti harus baca gitu. Cuma pada prakteknya latihan baca ketika kita kerja itu sebelum, kalau lagi kerjaannya full full gitu susah sih kalau mau menyempatkan diri belajar akademik paper. Jadi ada perbedaan juga sebenarnya kalau mungkin kalau baca bacaan ringan kayak novel mungkin kayaknya aku yakin kayak kita nggak berhenti ya. Beda sih itu. Beda kan. Jadi
memang sebelum berangkat master, apalagi ke Korea, apalagi ke Ikhwan mungkin ya, specific case-nya adalah sepertinya lebih bagus kalau mulai dicicil habit untuk bisa membiasakan diri baca academic paper. Terus ditahan-tahanin aja gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau baca academic paper tuh baru ngelihat depannya aja udah wah, Iya. udah kayak bisa berapa lama ya ini ngabisin ini, belum mulai baca paragraf pertama aja udah langsung mengestimasi itu butuh berapa lama buat Iya, nyelesain. benar-benar aku kayak gitu sih. Masih, tapi maksudnya itu adalah part dari pembelajaran. Cuman kalau misalnya pengen masa transisinya lebih smooth, kayaknya lebih baik membiasakan itu dulu. Terus kemudian kalau misalnya untuk aku memang nggak bisa relate karena aku pakai bahasa Inggris ya, bahasa pengantarnya. Cuman kayak kalau buat teman-teman yang bahasa Korea mungkin banyakin latihan conversation kayak gitu. Iya benar sih. Karena eh, kebetulan di sini kami bertiga memang sudah on certain level bisa datang dengan skill Korean comprehension yang ya basicnya lumayan lah gitu ya. Cuman tetap aja akademik, kalau kita ngomongin masalah akademik konteks itu beda lagi. Iya benar. Beda lagi. Kalau mendengar dari daily struggle-nya mereka, curcol-curcolnya mereka itu adalah mentransisikan skill yang kita anggap tadinya udah oke ini tuh sebenarnya pas diimplementasi ternyata kayak gak ada apa-apanya. Pas udah nyampe sini tuh kayak Dikit lagi nangis gitu. belum waktunya nangis ya, Mas, ya. Nanti ya. Nah, terus sama latihan untuk fokus. Oh benar. Karena tadi menyambung juga yang Vira bilang soal masalah fokus. Jadi kalau style belajar orang kan beda-beda ya. Ada yang kadang-kadang lebih enak belajar sendiri. Jadi di kelas ya udahlah nggak usah merhatiin. Tapi kalau yang aku rasa kalau pola belajar di sini itu memang sebaik-baiknya adalah kita bisa mengutamakan dulu fokus di kelas tuh kita dapat dulu baru kita poles duluannya. Dan tadi kita juga semuanya membahas hal yang sama kayaknya kita semua kena imposter syndrome ya. Iya. Jadi berasanya tuh kayak kok kayaknya kita doang yang nggak bikin apa-apa, kok yang lain tuh kayaknya fine fine aja gitu. Tapi padahal sebenarnya pas setelah kesininya kita tanya ke teman-teman itu mereka juga ngerasain yang sama dan kita juga ya nggak gimana banget juga ya, nggak melenceng banget juga. Maksudnya kita oke kok performance akademis gitu, cuman maksudnya em, mungkin karena transisinya memang susah, kita perlu beradaptasi dengan lingkungan baru, cara belajar baru, dan ada faktornya pengaruhnya mungkin karena perempuan semua kali ya. Jadi kalau kan ada mitos nih, persaingan di Korea tuh keras banget yang kompetitif. Jujur yang kerasa iya, tapi kalau di Iwa kayaknya lebih karena kita ngelihat peer pressure-nya tuh karena teman belajar kita kebawa belajar, jadi lebih karena dilecutnya itu. Tapi nggak ada yang ayo belajar kalau nggak gitu. Itu kalau di kita nggak ada. Jadi kalau orang yang mau memilih kayak YOLO terus di let go semua juga ya bisa aja ada. Cuman commonly wanita-wanita penuh dengan tujuan dan drive untuk maju yang ada di kampus ini memang sepertinya belajarnya teratur. Jadi ngeluh masih belajar ya tetap malamnya tetap belajar sampai jam 2 gitu, biasanya kayak gitu ngaku siapa yang kayak gitu. Paginya nangis marah-marah mengeluh keadaan tapi tetap malamnya begadang untuk belajar. Aku pernah kayak gini, aku inget banget pas waktu apa yang paling berasa tuh aku kan sempat recently medical check up itu bener-bener kayak gak ada tenaga kan karena puasa. Aku udah ngomong sama Cantika kayak aku gak mau aktif di kelas, aku mau diam hari ini. Gak, aku hari itu di kelas ngomong. Aku bilang ya udah ya, lihat aja beneran nggak. Jadi salah satu hal yang harus disiapkan juga adalah kayaknya bahwa persaingan itu nggak harus ditakutin juga. Jadi kan banyak orang yang udah keburu mundur duluan nggak pengen sekolah di Korea karena wah persaingannya ketat gitu. Manusia tuh ternyata memang beradaptasi sih kayak gimana. Ya memang pasti ada perjuangannya, tapi akhirnya kita bisa beradaptasi dong. Dan kalau misalnya kita ngebahas di konteks IWA, eh, vibe-nya tuh semua kayak uplifting. Jadi kita tuh struggling, tapi misalnya ada orang yang udah ketahuan lebih bagus, lebih ahli dari kita, mereka tuh nggak ninggalin. Kayak diajak belajar tuh jadi nggak ada yang culas gitu loh. Sejauh ini case bisa beda-beda ya. Cuman kalau yang aku alami sendiri dan yang kayaknya kalau aku dengar dari pengalaman kalian, kayaknya nggak ada sih yang benar-benar misalnya kayak ih ya udah gitu nggak peduli. Nggak, jadi kayak emang kalau ada teman yang nggak ngerti atau ada teman yang lebih paham duluan, itu pasti dibantu diajarin juga. Terus kayak minimal kalau nggak bisa bantu tuh kayak
Nggak apa-apa. nggak apa-apa, bisa jadi kayak nggak ada yang oh dia jatuh lari gitu, nggak ada. Itu mungkin salah satu apa namanya perks dari sekolah di Windhoek University gitu ya. Iya. Iya. Terus kayak aku sempat dengar banyak yang bilang ke aku, kok lu mau sih Chan kuliah di Korea, kan mereka akademiknya toxic gitu ya, academic environmentnya toxic. Sebenarnya balik lagi tergantung universitas, tergantung jurusan, tergantung environmentnya juga kan. Yang aku dengar memang kalau S2 dibanding S1 agak lebih Ya, kurang kompetitif gitu. Cuman balik lagi kalau misalnya di Women's University yang aku tahu yang orang-orang yang memang kuliah di kan ada IDE juga, ada Songsin Yode juga kan. Mereka bilangnya sih kalau di universitas yang semuanya cewek, competitiveness levelnya tuh nggak setinggi kalau yang koed yang semua cewek cowok gitu sebenarnya. lebih tepatnya kayak nggak terlalu berasa karena kita saling kayak guyup gitu. Guyup itu apa ya bahasa Indonesia? Ya maksudnya Guyup tadi ada iya, translation. iya. Jadi lebih kita lebih kayak bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada yang saling ninggalin. Sebenarnya kalau kita ngomongin ketat tuh ya ketat juga gitu. Kalau ya maksudnya kan bayangin dengan hanya ngelihat teman belajarnya kan kita Kita ikut, iya. Gitu. Kalau ngomongin dari situnya itu ya, untungnya FOMO-nya untuk konteks yang Bagus positif ya. ya gitu. Kayak gitu. Jadi secara konteks akademis ya kita berharapnya kalau misalnya kita bisa ngasih tahu diri kita di masa lalu atau ngasih tahu orang yang mau kesini datang ke masa depan adalah ya itu tadi banyakin baca, terus kayak kuatin mentalnya dalam arti bahwa tidak semua yang ditakutkan itu Benar. akan terjadi. Benar. Ya, kita ngomong ini setelah kita melewati ya. Cuman maksudnya itu akan terlewati kok pelan-pelan semuanya dengan segala pikiran. Kalau kamu udah bisa masuk sini, berarti kamu juga pasti bisa keluar. Tuh pas dijalani pasti kayak capek tapi udah terlewati kita bisa-bisa aja sekarang. Tapi Guys ya. ya memang kita capek itu adalah bagian yang nanti akan kita kena kalau Betul. Nangis. Anyway, kayak sedikit sebelum kita selesai, kayak aku merasa tapi semester ini melewati cepet banget. Ya, itu Kayak gimana itu ya? juga. Aku pas ngejalanin tuh kayak, gitu kan, kayak capek. Tapi tiba-tiba, kok udah Desember 26 Oh, iya, hari iya. ini kayak gitu Betul. sih. Kayak terkejut kayak udah 4 bulan berarti kita di sini. Ya, itu juga mengadaptasikan diri lagi sama waktu. Di sini kan schedule kalau kuliah di IHWA itu schedule-nya semua udah terpetakan dari awal sampai akhir. Mungkin di Korea in general kayak gitu ya. Cuman kan kalau yang dari yang aku rasain di Indonesia ada beberapa kalanya kayak yang masih kita baru tahu schedule itu sambil semesternya berjalan. Jadi kayak agendanya itu disesuaikan tuh mungkin ada juga kayak ada tambahan kelas atau misalnya seperti apa. Cuman kalau IHWA tuh sangat strict terhadap schedule ya dan profesornya juga tidak mau memberikan kita beban lebih dari jeda semester yang udah ditetapkan gitu. Jadi mereka biasanya nggak ngambil ekstra kelas yang membebani kita sampai nggak bisa libur atau gimana gitu. Jadi lebih apa namanya biasakan diri dengan jadwal yang disiplin karena meleng dikit selesai semesternya. Meleng dikit selesai benar kayak Iya. Tugas bisa dikerjakan hari ini, Kerja. dibesokin, tiba-tiba udah deadline. Jadi kayaknya kita juga picking up habit untuk kayak mencicil pekerjaan dan membiasakan diri dengan baik.